buat saya latih itu awal justru. Saya nggak Hmm. anggap latih itu sebagai sesuatu pencapaian luar biasa sampai saya bisa A B C D, enggak sih. Ketika kita bikin latih, kita nggak ada rencana lagu ini bakal 100 juta views di YouTube, bakal dapat award. Nah, banyak orang yang baru kenal WG dari latih. Yeah. Dan mereka mengatakan latih itu one hit wonder. One hit wonder, dan WG tidak ada lagu lain selain latih. WG itu nggak ada marketingnya. Kita nggak ada tim marketing, kita nggak punya label, kita jalanin sendiri kan. Jadi latih itu sama pada saat itu, tapi mungkin ada momentum yang berbeda pada saat itu. Kita udah bikin banyak demo dan tahun ini akan rilis. Kalau berharap ada the next latih, mungkin kita nggak bisa jamin. Oke. Kegagalan bukan akhir dari segalanya, kesuksesan juga tidak selalu ada selamanya. Suka duka silih berganti, tapi kemauan dan keyakinan untuk terus melangkah itu yang harus dimiliki. Dan di Zero to Hero hari ini, saya kedatangan sahabat yang luar biasa, Eka Gustiwana. Hai Miss Mary, halo teman-teman semuanya. Hai. Happy to see you again. Akhirnya Iya, tapi kita udah lumayan sering ketemu sih, ya nggak sih? kita teman lama sih. Ngaku-ngaku. Teman lama, udah lama banget ya, lama banget, lebih dari 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 7 Dari tahun. awal saya nge-YouTube deh, pokoknya 2013. Dari 7, 8 awal tahun. dulu speech composing, Mhm. dulu sempat bikin speech composing juga Iya, buat betul. Mary Riana. Indonesia pasti bisa. Indonesia pasti bisa gitu. Terus kita juga sering ketemu di beberapa acara, Iya. khususnya kalau acara mahasiswa tentang passion, tentang entrepreneur, tentang apa ya, tentang creativepreneur Oh gitu iya, ya. benar-benar Biasa acara talk show ya waktu acara itu ya. talk show gitu sering ketemu. Terus kemarin recently juga ya talk show bareng. Yes. Iya, jadi tapi hari ini khusus nih ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi bersama Eka. Siap. Oke. Siap ditanya-tanya. Siap ditanya-tanya ya. Ada banyak banget nih karya-karyanya, dan of course yang paling fenomenal di tahun 2020 kemarin, Latih, Oke. yang mendapatkan begitu banyak penghargaan, trending number 1 bukan hanya di Indonesia tapi juga di internasional, mendapatkan banyak banget penghargaannya ya. Iya, pada Emmy saat itu. Awards, Mm-mm. terus belum lagi top in Spotify, top di mana-mana, termasuk juga exposure di Times Square. Iya, pada saat itu. Wow, oke. Nah sekarang pertanyaannya, apa yang berbeda dengan adanya Latih di Oke. hidup Eka? Oke, Latih itu salah satu pencapaian saya bersama dengan tim ya, Virginius. Pencapaian kami yang cukup buat kami bersyukur lah, karena kami kan bikin grup elektronik itu 2016. Tidak ada bayangan akan ke titik ini, ya kami hanya senang musik elektronik aja. Dan kami juga backgroundnya dari saya YouTube, Reza Arab juga YouTube. Jadi tidak ada bayangan kami ke sini sebetulnya. Tapi kami cukup konsisten menelurkan karya, dan sampai saat ini bahkan masih. Dan kalau buat saya secara pribadi ya, mungkin kalau tanya ke personil lain bisa berbeda jawabannya. Kalau tanya ke saya, Latih gimana buat Eka? Buat saya Latih itu awal justru. Latih itu justru pencapaian pertama yang buat saya itu starting point untuk saya bikin karya yang baru lagi gitu loh. Saya nggak anggap Latih itu sebagai sesuatu pencapaian luar biasa sampai saya bisa A B C D, enggak sih. Justru buat saya Latih itu ini pertama nih. Oke. Is the beginning ya. Kita baru mulai. Baru justru. mulai. Aku selalu bilang ke teman-teman Virginius, Oke. kita baru mulai. Oke. Iya, tapi pasti ada yang berbeda dong dengan kehadirannya Latih. Oh, kesannya kayak kehadiran Latih ya. Maksudnya dengan adanya Latih yang mendapatkan exposure di mana-mana, apalagi kan ada banyak yang menjadi pertama nih. Pertama ada di Billboard Times Square. Pertama juga mendapatkan sekarang jadi di manage oleh label internasional Ya, di Amerika, bekerjasama. betul kan? Nah, jadi saya yakin pasti ada banyak banget sih yang berbeda setelah Latih itu
bayangan saya ya. Tapi gimana menurut Eka? Ya itu kalau ditanya ke saya apa yang berbeda, saya nggak merasa ada perubahan apapun. Saya masih makan warteg di depan rumah. Saya masih bikin musik, kadang lebih banyak jeleknya nggak jadi dipakai. Jadi masih sama sebenarnya, masih terus eksplor ide-ide baru. Mungkin perubahannya yang terasa adalah kita jadi lebih banyak lagi undangan manggung. Kalau dari dari produktivitas ya, kita banyak undang manggung, banyak yang minta bikin lagu. Tapi secara saya pribadi ya masih sama. Saya orangnya tuh geek banget, Miss Mary. Saya tuh di studio bikin musik. Udah gitu aja, itu nggak berubah dari dulu 2000 sekian sampai dengan sekarang, Miss Mary. Iya, dari sejak pertama kali ketemu Eka sampai hari ini ya. Iya, di depan komputer. Iya kan? Masih tetap menjadi Eka yang sama ya, cuma yang berbeda adalah sekarang menjadi awal baru untuk karya-karya yang berikutnya. Menurut sudut pandang Eka ya. Sekarang justru yang menyebalkan. Nah, ini ada hal yang menyebalkan. Ada yang menyebalkan. Orang tuh melihat orang tuh melihat kalau kita bikin satu lagu berhasil, kemudian lagu selanjutnya tuh pasti harus lebih berhasil dan seterusnya. Jadi akhir-akhir ini memang banyak komen, Kak bikin dong yang kayak Lati lagi atau bahkan lebih bagus dari Lati. Kadang-kadang kita rilis lagu baru, kok nggak se-ini Lati, nggak se-itu Lati. Tapi kalau fans-fans lama mungkin mereka tahu bahwa kita itu bukan bikin Lati dalam berkarir WG itu. Lati itu hanya salah satu bagian dari lagu kita. Dan kita akan bikin terus, dan tetap sama, ketika kita bikin Lati, kita nggak ada rencana lagu ini bakal 100 juta views di YouTube, bakal dapat award. Begitu juga sekarang. Ketika kita bikin lagu, kita nggak ada ekspektasi ke sana, bikin. Karena dari sebelum Lati, nah banyak orang yang baru kenal WG dari Lati, dan mereka mengatakan Lati itu one hit wonder, dan WG tidak ada lagu lain selain Lati. Tapi kalau fans lama mungkin sudah tahu kita ada rilis lagu beberapa sebelum Lati, dan kita terus konsisten sampai dengan sekarang. Berarti apakah sebenarnya tidak ada treatment yang berbeda dalam Lati ini, atau memang sebelumnya produce tapi khusus yang ini wah kayaknya ini cukup oke nih, wah kalau gitu kita treat differently dan akhirnya mendapatkan different results? Lati itu sama sekali tidak ada perlakuan yang berbeda dengan lagu-lagu lain sebenarnya. Jadi Lati itu sama, kita tuh WG itu nggak ada marketingnya, kita nggak ada tim marketing, kita nggak punya label, kita jalanin sendiri kan. Jadi Lati itu sama pada saat itu, tapi mungkin ada momentum yang berbeda pada saat itu. Waktu itu lagi awal-awal pandemi, mungkin banyak orang pegang handphone karena banyak di rumah. Karena dirilisnya waktu itu bulan Maret 2020 ya videonya. Februari rilis lagu, video Maret. Nah, kemudian itu kan lockdown kita kan. Betul. Dan akhirnya ya udah sampai orang mungkin banyak buka handphone. Ya jadi saya bisa bilang itu momentum, dan kita nggak ada rencana untuk ke situ. Bahkan digunakan oleh influencer TikTok pun kita berterima kasih dengan mereka, karena kita sama sekali tidak kenal dengan mereka, dan kita kaget gitu ketika melihat oh itu viral di TikTok. Oke. Tapi ya berarti itulah kalau misalnya orang bilang wah itu keberuntungan, luck. Tapi kan luck itu is always when preparations meet opportunity, ya kan? Ketika karena memang sudah prepare tuh dalam arti ya membuat musik yang berkualitas, yang bagus, yang memang hasil karyanya bagus, eksekusinya juga bagus, dan opportunity itu ya momentum tadi seperti kata Eka. Jadi ada kesempatan, dan akhirnya opportunity ya berarti pandemi, opportunity-nya adalah para content creator di TikTok yang akhirnya menggunakan lagunya dan membuat challenge, dan masih banyak lagi opportunity lainnya, dan akhirnya itulah yang membuat salah satu faktor yang membuat Lati dan juga With Genius bisa berhasil. Dan itu buat musisi-musisi baru juga mungkin semoga bisa menginspirasi, karena kalau ditanya apa resepnya bikin Lati supaya berhasil, ya bikin terus. Itu jadi nggak usah oh aku harus punya alat ini, aku harus masukin unsur ini, bikin aja terus, eksperimen terus. Di lagu-lagu kesekian nanti akan ada lagu terbaik kamu gitu. Jadi jangan berharap bikin satu lagu pertama WG itu judulnya DPS, kita ke Bali waktu itu, kita kasih nama DPS karena di bandara kan DPS gitu. Ya berhasil, tapi ya udah segmen yang denger WG aja yang suka, tapi kita happy dengan itu. Intinya yang penting happy dengan karya yang kita buat itu sih. Tadi Eka sempat bilang pressure ya,
Kan karena kan orang juga nanya bikin lagi dong yang seperti itu, atau enggak ketika kita membuat karya yang berikutnya pasti orang akan membandingkan, oh ini kok nggak seperti dulu sih gitu kan. Itu apakah ada pressure tersendiri dan gimana cara untuk bisa mengatasi pressure itu? Sejak Lati jadi memang muncul banyak orang-orang yang mungkin baru kenal WG dari Lati, tapi kalau sudah kenal WG sebelum Lati mereka nggak akan expect seperti itu karena mereka tahu musiknya WG seperti apa, kami bikin musik seperti apa, mereka tahu, bahkan mereka datang ke show-nya kita, jadi mereka kan tahu gitu. Dan mungkin untuk yang baru-baru kenal dari Lati, mungkin mereka akan expect the next Lati, tapi mungkin di video ini juga kita akan ngomong bahwa ya kita nggak akan menjamin kita bikin the next Lati, soalnya kita terus eksperimen musik-musik baru, dan kita sendiri belum tahu tahun ini kita akan keluarin lagu yang konsepnya akan gimana. Kita udah bikin banyak demo dan tahun ini akan rilis, tapi itu pun berbeda-beda. Ada yang genrenya agak pelan, ada yang genrenya agak cepat temponya. Jadi kalau berharap ada the next Lati mungkin kita nggak bisa jamin. Tapi kalau berharap ada lagu yang bagus dan kita bikin dengan sepenuh hati dan kita happy banget sama lagunya, pasti setiap rilisan itu pasti setiap rilis pasti seperti itu ya. Aku tuh bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, belum sampai di titik apa-apa. Jadi sampai sekarang, sampai hari ini, aku masih harus terus belajar. Dengan mindset seperti itu, dan aku menganggap semuanya itu anugerah dari Tuhan. Kalau gua bikin speech composing, dulu kan masih jarang yang berani bikin seperti itu. Gak tahun ada 2013, bahkan, mungkin belum ada. Di luar mungkin udah banyak gitu kan, di Indo orang nggak berani kan. Saya dikasih tahu sama teman saya, wah ntar lu bisa masuk penjara, lu ada resiko pencemaran nama baik. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.